Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang PAT tema 6 untuk kelas 6. Kemudian kita lihat soal yang pertama. Gambar di samping menunjukkan salah satu kewajiban warga negara, yaitu di sini ada 4 pilihan. Yang paling tepat adalah B, menjaga keamanan lingkungan. Untuk soal yang nomor 2, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban pada gambar di samping adalah, jawabannya yaitu lingkungan menjadi bersih. Kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut dari tabel di bawah. Pasangan kewajiban dan hak sebagai warga negara yang tepat adalah D, 3 dan 6. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor 4. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab di lingkungan rumah ditunjukkan oleh nomor 3. Kita lanjutkan nomor 5. Pada hari Minggu di Desa Nusa Indah diadakan kerja bakti. Semua warga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti itu, baik anak-anak, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Bapak-bapak membersihkan selokan, anak-anak mencabuti rumput, dan ibu-ibu menyiapkan makanan. Dampak dari kegiatan di Desa Nusa adalah, jawabannya adalah yang A, terjalin kerukunan antar warga. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Dampak yang ditimbulkan pada gambar nomor 2 adalah terjadinya banjir. Nomor 7. Puisi di atas terdiri dari titik-titik bait. Jawabannya adalah 2. Kita lanjutkan nomor 8. Bacalah dengan teliti. Semut merah terus berusaha naik ke atas daun untuk melawan ombak besar. Berkat kegigihan semut merah berhasil memegang dan mencapai ke permukaan daun tersebut. Karakteristik prosa di atas adalah, jawabannya yaitu bentuk paragraf. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri puisi dan prosa berikut. 1. Pada umumnya bermakna denotasi atau mempunyai makna yang sebenarnya. 2. Terdiri dari kesatuan baris demi baris sajak menjadi bait-bait. 3. Kesatuannya berbentuk paragraf. 4. Terkait dengan majas dan rima. 5. Bermakna konotasi atau bukan makna yang sebenarnya. 6. Tidak terikat dengan majas dan rima. Berdasarkan ciri-ciri di atas yang merupakan pasangan ciri-ciri prosa adalah, jawabannya adalah 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 10.
Informasi diperoleh dari puisi di bawah ini adalah: tekunlah belajar, karena cita-cita harus dikejar. Jangan sampai malas, nanti hidupmu memelas. Ibu bapak guru selalu mengajarkan bahwa hidup mudah dengan pengetahuan. Ilmu itu meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat. Ayah bunda selalu mengatakan, malas belajar jadi penyesalan. Di waktu kecil malas sekolah, di waktu tua hidupnya resah. Jawabannya yaitu B. Tekun belajar. Nomor 11. Seluruh siswa kelas 6 sangat senang ketika belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan alat bantu pembelajaran, yaitu seperti membawa benda yang terbuat dari logam, kayu, bahkan beberapa siswa membawa makanan untuk dijadikan sebuah pelatihan eksperimen. Informasi yang diperoleh dari prosa di atas adalah, jawabannya yaitu, kita lihat dulu. Yang paling tepat adalah A. Para siswa sangat senang belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Kemudian nomor 12. Persamaan informasi di samping dalam prosa dan puisi di atas adalah, jawabannya yaitu hujan. Jawabannya yaitu banjir. Bukan hujan tapi banjir. Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan prosa dan puisi pada soal nomor 12. Perbedaan informasi dari dua teks tersebut di atas adalah: mencintai, hujan, dan hujan lebat. Kita lanjutkan nomor 14. Perhatikan puisi berikut. Prosa yang sesuai dengan puisi di atas adalah, kita baca. Di sini ada puisi tentang catur. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagumi, aku suka catur. Dengan catur ku berpikir. Dengan catur aku mengasah otak dan logika. Jawabannya yaitu aku cinta catur. Aku kagum dengan permainan ini. Aku juga suka permainannya. Kita lanjutkan soal nomor 15. Hidup itu harus diisi dengan bekerja. Akan tetapi tidak jarang kita lihat orang dalam bekerja itu tidak sungguh-sungguh. Tentu hasilnya tidak memuaskan. Puisi yang sesuai dengan prosa di atas adalah, jawabannya yaitu yang C.
Kerjalah dengan sungguh-sungguh, singkirkan kerja dengan separuh-separuh. Peribahasa sudah berpesan dalam gawai. Bagai ke langit tak nyata, ke bumi tak sampai. Untuk soal berikutnya, ciri-ciri fisik masa pubertas tampak pada anak seperti gambar di samping. Jawabannya yaitu tumbuh kumis. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pinggul membesar. 2. Suara lebih berat jadi membesar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuh jakun. 5. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Ciri-ciri fisik di masa pubertas pada anak perempuan ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah yang B. 1, 3, dan 5. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 18. Dari tabel di atas yang menunjukkan pasangan ciri-ciri fisik dari psikis anak laki-laki pada masa pubertas yang tepat adalah, jawabannya adalah yang C. 2 dan L. Membesarnya masa otot dan L cara berjalan lebih kaku dan kasar. Kita lanjutkan soal nomor 19. Perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, peran orang tua dalam menghadapi anak masa pubertas adalah, jawabannya yaitu menjadi teman yang siap mendengarkan cerita masalah yang dihadapi anak. Nomor 20. Satu siswa SMK Sudirman, Unggaran, Kabupaten Semarang, atas nama Alga Hidayat 15, warga Pundak Payung, Sewan, RT 5, RW 4, Kelurahan Pundak Payung, Kota Semarang, tewas terkena bacokan pada leher belakang saat terlibat tawuran antar pelajar di lingkungan Tambak Boyo, Ambarawa, Jawa Tengah, Jumat sore. Sumber merdeka.com. Agar tidak terjadi peristiwa seperti di atas, saran yang dapat diberikan kepada pelajar yang sedang di masa pubertas adalah, jawabannya yaitu D. Melakukan kegiatan pengembangan diri sesuai bakat dan minat. Untuk soal nomor 21, perhatikan pernyataan berikut. 1. Sesudah buang air kecil, membasuh alat kelamin dengan air bersih. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali setiap hari. 4. Sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin dari arah depan menuju ke belakang. 5. Dihitan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit seksual. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh anak perempuan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya yaitu C. Pernyataan yang ketiga, 3 dan 4. Kita lanjutkan nomor 22. Pada saat istirahat, Siti hendak ke kamar mandi.
untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, Siti segera memakai celana dalam tanpa mengeringkan alat kelaminnya. Apa yang terjadi jika Siti selalu melakukan kebiasaan tersebut secara terus-menerus? Akan tumbuhnya jamur bakteri pada alat kelamin. Jawabannya yang tepat yaitu A. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 23. Makna dari peristiwa seperti gambar di samping bagi bangsa Indonesia, yaitu di sini gambarnya proklamasi. Jadi maknanya adalah proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk soal selanjutnya nomor 24. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah belajar dengan giat. Untuk soal selanjutnya nomor 25. Kehidupan masyarakat yang menunjukkan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor yang B 1 dan 3. Kita lanjutkan soal nomor 26. Pak Rahmat selalu membayar pajak kendaraan tepat waktu. Manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat adalah pembangunan fasilitas infrastruktur berjalan lancar. Nomor 27. Interval nada lagu Aku Cinta Lingkungan adalah yang pernyataan kedua, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Untuk berikutnya soal 28. Alat musik di samping adalah, jawabannya yaitu angklung dari Jawa Barat. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 29. Properti yang digunakan pada tarian di samping adalah, ini adalah tarian remo. Kemudian kita lihat properti yang digunakan oleh tarian remo tersebut. Yang paling dominan yaitu selendang. Nomor 30. Nama tarian dan asal daerahnya yang sesuai ditunjukkan nomor. Jawabannya yaitu yang D, 2 dan E. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal PAT tema 7. Untuk soal yang pertama, gambar di samping merupakan pengamalan nilai Pancasila, sila pertama, yaitu jawabannya adalah
C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Kita lanjutkan nomor 2. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berlambang seperti gambar adalah Indonesia sebagai suatu persatuan yang akan mengatasi paham perseorangan. Dilanjutkan soal nomor 3. Pak Ali adalah pemilik pabrik sepatu. Beliau memiliki 50 orang karyawan. Setiap pagi beliau mampu memberikan teladan yang baik kepada para karyawan dengan cara datang tepat waktu dan memberikan waktu pada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama di tengah melakukan pekerjaan. Nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Ali adalah toleransi dan disiplin. Dilanjutkan dengan nomor 4. Sinta telah ditetapkan menjadi ketua kelas 6. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas 6 pada saat pemilihan Dani tidak memilih Sinta. Bagaimana sikap yang mesti diambil Dani? Dari ilustrasi tersebut terdapat nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu menerima Sinta sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab. Nomor 5. Masyarakat Perumahan Indah Asri melaksanakan musyawarah pengadaan lampu penerangan jalan. Kegiatan musyawarah tersebut berjalan dengan lancar. Pak Imam memberikan usulan agar setiap warga untuk iuran sebesar 100.000. Pak Robert memberikan pendapat kalau iuran tersebut terlalu besar, sebaiknya dihitung dulu. Banyak pengeluaran kemudian dibagikan banyaknya kepala keluarga. Setelah dicoba dihitung, ternyata memang iuran yang harus dibayar 58.000. Kemudian Pak Sugeng memberikan usulan sebaiknya dibulatkan menjadi 60.000 saja. Untuk sisanya dimasukkan ke kas RT. Dari usulan-usulan tersebut, Ketua RT akhirnya memutuskan bahwa iuran 60.000. Semua warga yang ikut musyawarah menyetujui keputusan tersebut dan bersedia membayar sebelum batas waktu akhir. Dari ilustrasi tersebut terdapat nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu jawabannya adalah menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Kita lanjutkan nomor 6. Doni selalu menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Hal itu dia lakukan karena sudah kebiasaan dari kecil, juga dari pengalamannya yaitu Doni bisa membeli meja dan lampu belajar kesukaannya berkat hasil tabungannya sendiri. Doni telah mengamalkan nilai Pancasila, yaitu B. Suka bekerja keras dan tidak boros. Untuk soal nomor 7, di sini ada bacaan tentang pidato. Kemudian penggalan pidato tersebut berisi tentang, jawabannya adalah C. Ucapan kesedihan karena meninggalkan sekolah.
Jawabannya adalah B. Ucapan terima kasih kepada guru pada saat kegiatan perpisahan sekolah. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Pada nomor 8 terdapat bacaan. Bacaan penggalan teks pidato di bawah ini dengan seksama. Setelah dibaca, kemudian bagian penutup dari pidato tersebut adalah, jawabannya adalah bagian ke-4. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Nomor 9, dalam pelaksanaan berbahasa siswa kelas 6 SD Cempaka, Ahmad memberikan pidato sambutan mewakili siswa kelas 1 sampai 5. Bagian isi pidato Ahmad yang tepat adalah, jawabannya adalah D. Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk kakak. Semoga dan seterusnya. Untuk soal nomor 10, tempat penyampaian pidato kemerdekaan di bawah ini adalah, di sini ada teks pidato kemerdekaan. Tempat penyampaiannya yaitu ada di sekolah. Kemudian untuk soal nomor 11, hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian pembukaan. Untuk selanjutnya nomor 12, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan pameran seni dan kreativitas dalam rangka puncak tema di semester 2 tahun ini. Apabila dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, panitia mohon maaf. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato yang rumpang tersebut adalah, jawabannya adalah C. Demikian sambutan dari saya selaku ketua panitia. Semoga pameran seni ini dan seterusnya. Untuk soal nomor 13, di sini ada bacaan pidato. Kemudian ditanyakan isi tentang pidato tersebut pada paragraf pertama. Ini paragraf pertama, yaitu pendahuluan. Untuk soal nomor 14, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Menuliskan pokok-pokok pidato. 2. Mengembangkan pokok-pokok pidato menjadi sebuah pidato yang utuh. 3. Menentukan tema pidato. Tahapan yang tepat dalam membuat pidato adalah, jawabannya adalah B. 3, 2, 1. Nomor 16. Tahapan yang tepat dalam membuat pidato adalah C. 3, 1, 2. Untuk soal nomor 15, unsur pidato yang harus ditambahkan di bawah ini adalah, jawabannya yaitu salam pembuka.
Untuk selanjutnya tentang IPA nomor 16. Suara anak laki-laki pada masa pubertas akan untuk nomor 17, berikut yang merupakan ciri primer pubertas pada perempuan adalah menstruasi. Dilanjutkan nomor 18, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pelebaran pinggul. 2. Suara menjadi semakin berat. 3. Kulit menjadi semakin halus. 4. Dada semakin bidang. Ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki ditunjukkan nomor. Jawabannya adalah 2 dan 4. Yaitu suara menjadi semakin besar dan dada semakin bidang. Selanjutnya nomor 19. Hubungan yang benar perilaku kesehatan reproduksi adalah pernyataan nomor. Di sini ada 4 pernyataan. Jawaban yang paling tepat yaitu nomor 3. Lanjutkan nomor 20. Cara yang tepat untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita adalah, jawabannya yaitu A. Menggunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat. Dilanjutkan nomor 21. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara urut, yaitu di sini ada gambar. Kemudian kita pilih urutan yang paling tepat. Itu D. B, D, A, E, C. Kemudian nomor 22. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Bergaul bebas dan sesama dan lawan jenis, lebih menjaga kebersihan dan kesehatan, terbuka dengan orang tua untuk mendapatkan bimbingan. 4. Berdandan cara berlebihan. 5. Lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Tindakan yang benar saat kita mengalami masa pubertas ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah C. 2, 3, dan 5. Selanjutnya untuk nomor 23, ASEAN merupakan organisasi negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN yaitu, jawabannya yaitu B. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan dan seterusnya. Untuk soal nomor 24, negara-negara ASEAN bekerja dalam segala bidang. Salah satu peran Indonesia dalam ASEAN di bidang sosial adalah D. Berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan, terutama di negara-negara yang berkembang. Untuk soal nomor 25, Indonesia adalah salah satu negara ASEAN. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam organisasi ASEAN adalah sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Dilanjutkan soal nomor 26. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Kemudian dilanjutkan nomor 27. Di sini ada lagu Ibu Kita Kartini. Tempo lagu di bawah ini adalah, jawabannya yaitu C. Lambat sedang. Dilanjutkan nomor 28. Tangga nada ada 2 macam, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor.
Di bawah ini yang termasuk ciri tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira. 29. Nama dan asal tarian di samping adalah, jawabannya yaitu Serampang 12 Sumatera Utara. Dilanjutkan nomor 30. Unsur dari tarian di bawah ini adalah, jawabannya yaitu adeg-adeg. Itu kita semua berdiri dengan kokoh atau tidak tergoyah. Demikian pembahasan untuk PAT tema 7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.